Nadia hanya diberi uang 700.000 oleh suaminya untuk kebutuhan rumah tangganya 1 bulan, namun ternyata dia juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan uang mertuanya sebanyak 1 juta rupiah. Apakah Nadia sanggup melaksanakan itu semua, bahkan ketika dia sudah menemukan bukti kelicikan mertua dan suaminya? Plak, plak, mataku membelalak sempurna saat mendengar tamparan keras dari arah Mas Fahmi yang sedang terburu-buru menghampiriku. Aku yang sedari tadi fokus menatap bayi di gendongan wanita itu, langsung beralih ke seseorang yang dengan tiba-tiba menampar Mas Fahmi. "Kenapa ibu menamparku? Apa salahku, Bu?" tanya Mas Fahmi beruntun kepada ibu mertua yang terlihat memasang wajah geram ke arah Mas Fahmi. "Ibu hanya tidak habis pikir dengan Mumi. Kenapa kamu tidak memberitahu istrimu kalau sekarang adalah acara syukuran anak ibu dari perkawinan sebelumnya?" ucap ibu mertua keras ke arah Mas Fahmi. Tamu yang hadir kini juga mulai terlihat kebingungan karena ibu mertua melakukan itu semua kepada Mas Fahmi bahkan di depan mereka. Anak dari pernikahan sebelumnya, apa benar dia adalah saudara Mas Fahmi? Aku tidak percaya sekali dengan drama mereka kali ini. Mungkin ibu mertua melakukan itu karena tidak ingin aku mengetahui kebenarannya. Baiklah, aku akan ikuti permainan kalian sedikit lagi. Mata ibu mertua mengarah tepat ke arah Mas Fahmi seakan memberi isyarat bahwa dia harus mengikuti permainan yang dibuatnya kali ini. "Aku minta maaf, Bu. Aku kira Nadia keluar kota sampai minggu depan sehingga aku tidak memberitahu dirinya karena aku tidak mau mengganggu pekerjaan istriku ini." "Bu," ucapnya yang langsung merangkul pundakku. Muak sekali aku dengan semua drama yang dilakukan oleh Mas Fahmi dan keluarganya. Apa mereka pikir aku sepdo itu sampai mereka membuat drama menjijikan seperti ini? Ibu mertua juga seakan balik baik lagi kepadaku setelah masalah kemarin. Itu semakin membuatku tidak percaya dan aku harus mencari tahu dengan sejelasnya siapa wanita yang menggendong bayi itu. "Kamu menyakiti menantu ibu. Mi, kita batalkan saja acara ini karena ibu sudah terlanjur malas dan sedikit kecewa denganmu," ucap ibu mertua dengan ekspresi yang seakan semua terjadi sesuai dengan yang diucapkannya. "Bu, ini kan tidak ada alasan lagi. Lebih baik acara ini batal karena ibu tidak mau keluarga kita salah paham seperti ini," ucap ibu mertua yang langsung menyela perkataan Mas Fahmi yang sedari tadi berdiri dengan wajah tegang itu. Wanita itu juga hanya menunduk dan tidak berani menatapku sama sekali. Seharusnya kalau dia adalah saudara perempuan Mas Fahmi, kenapa ibu mertua dan Mas Fahmi tidak memberitahuku dari dulu? Raut kesedihan jelas tergambar dari wajah wanita itu. Aku sedikit tersenyum ke arahnya. Bagaimana rasanya dicampakkan begini? Mereka lebih memihakku. Sakit kan? Haduh, sudah meluangkan waktu ke sini, kok tiba-tiba dibatalkan begitu saja? Loh, apa-apaan ini kenapa batal? Malah sekali kalau tahu begini akhirnya. Beberapa umpatan kekecewaan tamu-tamu yang hadir menambah panas suasana. Terlihat jelas bahwa wanita itu dan Mas Fahmu sangat malu kali ini. Senang sekali aku melihatnya. Mas Fahmi harus meminta maaf kepada mereka satu persatu, sedangkan ibu mertua masih berdiri di sampingku dengan ekspresi sok baik kepadaku. "Maafkan Fahmi ya, Nat. Fahmi memang sedikit tidak peka," ucap ibu mertua ke arahku. "Iya sayang, maafkan aku sayang. Aku tidak bermaksud melakukan semua itu kepadamu sayang," ucap Mas Fahmi menambah ucapan ibu mertua. "Aku tidak tertarik dengan semua ucapanmu. Aku hanya ingin bertanya, kamu yang mengambil uangku di almariku kan? Kembalikan uang itu sekarang juga," ucapku cepat ke arah Mas Fahmi. Mas Fahmi dan ibu mertua saling menatap satu sama lain. Aku tahu mereka begitu terkejut saat aku mengatakan demikian. "Sini, mana dompetmu?" ucapku lagi tak kalah keras. "Sayang, berikan sekarang," ucapku yang langsung mengambil dompet Mas Andi paksa dari kantong celananya. "Nat, kamu apakan dompetku?" tanyanya saat aku baru saja mengambil dompetnya. "Aku cuma membersihkan isinya saja karena mulai saat ini aku yang akan pegang uang dan kartu atmu sebelum kamu melunasi uangku," jawabku penuh penekanan. "Apa-apaan kamu, Nat? Uangmu itu adalah uangku, jadi aku berhak mengambil uangmu tanpa seizinmu," ucap Mas Fahmi keras. "Itu kamu tahu. Jadi semua isi dompetmu juga adalah punyaku, jadi aku juga berhak mengambil tanpa seizinmu kan?" tanyaku tak kalah keras yang membuat wajah Mas Fahmi semakin jeram. "Nadia, kamu, sudah. Lebih baik kita obrolin dengan makan saja agar semua tenang dan tidak marah-marah seperti ini," ucap ibu mertua melerai pertengkaranku dengan Mas Fahmi. Sebenarnya aku sudah ingin pulang saja dari sini dan tidak mau makan, tapi ibu mertua terus membujukku sehingga mau tidak mau aku menurutinya saja, toh aku juga ingin menyelidiki hubungan wanita itu dengan Mas Fahmi sebenarnya seperti apa. Yang terpenting sekarang aku sudah menguasai isi dompet Mas Fahmi, jadi aku sedikit tenang. "Kamu tidak usah takut dengan istriku sayang. Dia memang orangnya seperti itu.
Kamu tenang saja. Terdengar suara Mas Fahmi dari belakang rumah ibu mertua. Terlihat Mas Fahmi duduk dengan wanita itu. Kurungkan niatku untuk menemuinya. Gemuruh dalam dada seakan ingin meledak saat ini juga. Tapi aku harus bisa menahannya agar semua permainanku berjalan dengan lancar. Seluruh tubuhku rasanya sudah tidak bertenaga lagi. Ternyata mereka bersekongkol untuk mengelabuiku dan memanfaatkanku. Aku tidak takut kepada istrimu, Mas, karena aku yakin dia tidak akan mencurigaiku setelah mendengarkan penjelasan ibu tadi. Tapi aku takut tidak bertemu denganmu lebih lama. Mas, ucap wanita itu, tenang sayang. Aku akan menjadikanmu pegawaiku di usahaku sehingga kita nanti akan bertemu setiap hari. Tunggu sebentar lagi. Aku akan segera mengurusnya, ucap Mas Fahmi enteng. Hatiku saat ini memanas seketika. Dia sudah mengkhianatiku dan kini dia juga akan memanfaatkan usahaku untuk tempat selingkuhannya bekerja. Tidak akan aku biarkan begitu saja. Kuambil ponselku cepat untuk mengabari orang kepercayaanku di tempat usahaku. Ganti posisi Pak Fahmi sekarang juga. Kalau bisa hari ini harus sudah ada penggantinya. Kukirim pesan itu kepada orang kepercayaanku kali ini. Baik Bu, balasnya yang membuat bibirku tersenyum lebar. Kali ini aku akan menggagalkan usahamu lagi. Mas, kamu tidak akan berhasil mempekerjakan selingkuhanmu itu dan kamu juga akan kehilangan posisimu. Tidak sabar rasanya melihat ekspresinya besok. Nah, kamu belum berkenalan dengan anak ibu yang ini kan? Kenalan dulu dong, ucap ibu mertua yang membuatku sedikit malas. Wanita itu langsung menyodorkan tangannya ke arahku. Mau tidak mau aku menyambutnya dengan berpura-pura ramah. Nadia, ucapku. Mirna, aku langsung menarik tanganku karena tidak mau berlama-lama bersalaman dengan wanita ini. Ingin mengambil makanan dengan cepat agar suasana tidak semakin canggung. Aku menyendok makanan yang ada di hadapanku dan langsung mengarahkan makanan itu ke mulut Mas Fahmi. Ingin tahu reaksi Mirna bagaimana nantinya. Sudah lama aku tidak menyuapimu. Mas, ini. Sekali, ucapku untuk meyakinkan dirinya. Sayang ada orang. Kamu gak malu, kita bukan pasangan selingkuh Mas. Jadi ngapain harus malu? Yang harusnya malu itu adalah mereka yang selingkuh. Mirna terbatuk beberapa kali sesaat setelah mendengar ucapanku. Aku langsung menatapnya tajam. Pernah jadi selingkuhan ya makanya kaget begitu? Tanyaku dengan nada datar agar terlihat biasa saja. Wajah Mirna terlihat bersungut-sungut mendengar ucapanku. Nafasnya memburu menahan emosi. Ini minum, ucap ibu mertua menyodorkan air putih kepadanya. Dengan sekali tegukan air putih itu langsung tak tersisa. Aku tersenyum melihat tingkahnya. Mungkin hatinya sangat marah. Jadi dia mencoba mendinginkan dengan air putih. Mirna terlihat tidak nyaman. Mungkin dia tersinggung dengan ucapanku. Rasain, ini. Mas, ucapku yang semakin mendekatkan makanan ke mulut Mas Fahmi. Mas Fahmi memakannya dengan lahap. Senang sekali bisa membuat wanita itu marah. Kamu mau sampai kapan tinggal di sini? Cuma sementara saja. Suamiku akan membelikanku apartemen, jadi aku sementara tinggal di sini dulu. Pikiranku melayang jauh. Apa Mas Fahmi yang akan membelikan apartemen untuk Mirna? Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Asal tidak merepotkan sih tidak apa. Mirna kan tidak merepotkan kamu. Sayang, uang belanja ibu kan dari Mas. Ucap Mas Fahmi mencoba membelas selingkuhannya.